Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengembangan aplikasi augmented reality Pokemon Go berbasis mobile. Lanjut. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Rangga Okta dengan NIM 5054. Kedua ada Muhammad Riko Aditya dengan NIM 055. Kemudian ada Muhammad Aldo Atalatik Syarif dengan NIM 072. Lalu ada Sakanusi dengan NIM 074 dan saya sendiri Ivan Bagaskara dengan NIM 100. Materi agenda yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, kemudian ada deskripsi aplikasi, lalu ada fitur dan desain. Selanjutnya ada diagram-diagram, kemudian teknologi yang digunakan, lalu yang terakhir ada interaksi user. Masuk ke materi pertama yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini, augmented reality menjadi sebuah hal yang cukup umum bagi semua orang karena revolusi industri 4.0 memaksa semua orang untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah pengembangan augmented reality yang semakin hari semakin maju. Nah, kemudian ada tujuan dari aplikasi, yaitu yang pertama ada mengetahui pentingnya augmented reality dalam bidang game. Lalu yang kedua ada memahami bagaimana cara kerja augmented reality yang diimplementasikan ke game. Ketiga ada melakukan analisa terhadap game Pokemon Go. Selanjutnya yang keempat ada melakukan pengembangan game Pokemon Go agar bisa lebih menarik. Untuk materi selanjutnya terkait deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sakanusi Wendra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi aplikasi. Jadi, Pokemon Go ini merupakan sebuah permainan yang dapat diunduh melalui smartphone yang dikembangkan oleh Niantic. Permainan ini memungkinkan pemainnya untuk menangkap, menukar, melatih, dan mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di dalam telepon di setiap tempat dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dan desain aplikasi rancangan yang kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada UI dari profile clan yang dimana halaman ini menampilkan tampilan dari profil eh, eh, yang berisi gambar logo clan, data-data seperti nama clan, lokasi atau negara clan, tipe clan, deskripsi clan dan sebagainya. Nah, pada halaman ini user dapat memilih halaman lain seperti clan chat, clan member, clan war, dan clan history. Lalu di yang sebelah kanan ini adalah UI untuk clan chat, yang dimana pada halaman ini ditampilkan tampilan dari clan chat yang mana hanya member clan yang dapat mengirimkan pesan dan berpartisipasi dalam percakapan. Pada bubble chat akan terlihat nama member yang mengirimkan pesan serta title dari masing-masing member. Member. Selanjutnya di sini ada bagian eh, member yang dimana halaman ini menampilkan tampilan dari member-member yang ada pada klan ini. Antara lain di situ terdapat rankingnya dan terdapat status online dan offline-nya dan juga terdapat Pokemon yang dimiliki. Lalu di yang kanan ini ada eh, tampilan untuk Clan War yang dimana pada halaman ini itu menampilkan tampilan dari pilihan pertarungan member antar klan. Di dalamnya terdapat pilihan untuk pengguna bertarung jika belum melakukannya. Terdapat juga pilihan untuk pengguna menonton pertarungan dari member lain dan juga status waktu kapan pertarungan telah berlalu.
Lalu selanjutnya ada UI untuk Battle AR. Nah, pada halaman ini ditampilkan tampilan dari pertarungan ketika pengguna telah mengklik tombol attack pada halaman Clan War. Pada halaman ini, gambar pertarungan antar Pokemon akan muncul dan pertarungan akan dapat dilakukan ketika pengguna sudah dapat mengarahkan kameranya ke bidang datar. Di dalamnya juga terdapat durasi pertarungan, nama Pokemon, status nyawa tersisa, kekuatan, dan jumlah Pokemon yang tersisa milik masing-masing pengguna. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah tampilan Clan War History, yang dimana di sini ditampilkan riwayat pertarungan yang telah dilakukan pada aktivitas Battle AR. Halaman ini menjabarkan mengenai statistik hasil kemenangan, kekalahan, dan hasil imbang dari setiap pertarungan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu diagram akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Rico. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram yang pertama, flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur kerja dari sekumpulan tindakan yang dilakukan dalam sistem. Flowchart biasanya terdiri dari simbol-simbol yang mewakili tindakan yang dilakukan dan garis yang menghubungkan simbol-simbol tersebut menjadi sebuah alur. Nah, di sini bisa kita lihat flowchartnya dan bisa kita tahu gimana sih cara kerja aplikasi ini. Nah, penjelasan tentang flowchart atau diagram alur dari aplikasi yang kami kembangkan adalah sebagai berikut. Satu, user mulai menggunakan aplikasi. Selanjutnya, user mengklik tombol ke halaman clan. Ketiga, user mengklik tombol ke halaman profile clan. Keempat, user memilih tombol menu. Nah, di sini ketika user mengklik tombol menu chat, maka user akan diarahkan ke halaman chat clan. Selanjutnya, user dapat menginputkan chat yang nantinya bisa dibaca oleh user lain. Ketika user mengklik tombol kirim, maka kalimat yang diinputkannya bisa dilihat oleh user lain. Jika tidak, maka penginputan chat digagalkan. Setelah user mengklik tombol kirim, maka pesannya bisa dibaca oleh orang lain yang tergabung dalam satu clan yang sama. Lalu, case ketika user mengklik tombol menu member. Pastinya ketika user melihat tombol menu member, user akan dapat melihat tampilan clan member yang dimana berisi daftar user lain yang tergabung dengan clan yang sama. Lalu ketika user mengklik tombol menu war, user akan diarahkan ke tampilan halaman war. Lalu di menu ini user dapat melakukan penyerangan atau attack terhadap user lain yang memang sedang melakukan penyerangan terhadap user. Selanjutnya, ketika user mengklik tombol menu history war, user akan melihat tampilan dari history war yang telah diselesaikan oleh clan. Nah, untuk langkah yang terakhir, yakni user menutup aplikasi. Selanjutnya. Nah, untuk diagram use case. Pengertian dari diagram use case adalah deskripsi dari sekumpulan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Use case biasanya terdiri dari langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi serta kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, di sini pada use case diagram aplikasi ke Pokemon Go terdapat satu aktor, yaitu user yang dapat mengakses sejumlah aktivitas. Antara lain yang pertama, user dapat melakukan daftar. Lalu user dapat melakukan login atau masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan. Setelah melakukan login, user akan lanjut ke menu utama, yang mana selanjutnya dapat memilih beberapa fitur lain seperti profile yang digunakan untuk melihat informasi tentang user. Pokédex untuk melihat daftar-daftar Pokemon Go, koleksi Pokemon untuk melihat koleksi Pokemon-Pokemon yang telah dimiliki atau didapatkan oleh user. Lalu ada battle untuk digunakan user untuk bertarung dengan user lainnya. Terdapat juga fitur misi untuk user melakukan misi-misi untuk mendapatkan sesuatu. Fitur teman agar user dapat berinteraksi atau berteman dengan user yang lain. Shop dapat digunakan user untuk membeli item yang diperlukan atau ingin dibeli. Fitur items yang digunakan untuk menyimpan barang atau alat-alat membantu dalam game yang dimiliki oleh user. Fitur clan digunakan user agar dapat saling berinteraksi dengan kelompok atau komunitas yang user masuki. Dan fitur chat digunakan untuk mengirim pesan kepada user yang lain. Next. Nah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk materi yang selanjutnya terkait dengan teknologi yang akan digunakan, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rangga. Baik, di sini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Pokemon Go tersebut. Yang pertama yaitu ada augmented reality. Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang bisa disebut dengan AR, yang merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan objek dua atau tiga dimensi ke dalam dunia nyata dan memproyeksikannya ke dalam kondisi secara real time. Teknologi augmented reality ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkan di dunia nyata dengan bantuan alat seperti kamera, smartphone yang menggunakan basis Android maupun iOS, atau kacamata khusus seperti VR Box. Yang kedua, pada pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan marker. Marker sendiri merupakan sebuah penanda yang dibutuhkan untuk mendeteksi atau melakukan pengenalan objek yang dimiliki suatu pola yang akan dibaca oleh sistem melalui perangkat yang kita gunakan. Nah, melalui marker tersebut, maka akan memunculkan objek yang telah dibuat baik dua dimensi maupun tiga dimensi sesuai dengan data yang sudah ada di database menjadi seolah-olah tampak nyata. Yang ketiga, yaitu terdapat objek tiga dimensi. Objek tiga dimensi merupakan sebuah objek yang direpresentasikan dengan memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga ketebalan. Dapat dibuat pada perangkat lunak seperti Blender, 3ds, Max, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, untuk teknologi keempat, kita menggunakan Blender. Blender sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat objek tiga dimensi dan juga animasi. Dengan menggunakan Blender, kita dapat membuat objek-objek yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang menunjang pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya terdapat Unity. Unity sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang dapat beroperasi pada Windows, macOS, dan lain-lain. Unity dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, dan Android. Yang terakhir terdapat aplikasi yang digunakan yaitu Vuforia. Vuforia sendiri merupakan sebuah software development kit atau SDK yang bisa disebut juga sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk memungkinkan pembuatan aplikasi augmented reality pada perangkat seluler. Vuforia menggunakan computer vision untuk melacak dan mengenali objek tiga dimensi secara real time. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya terkait dengan interaksi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Aldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa interaksi yang bisa dilakukan di game Pokemon ini. Interaksi yang pertama itu drag and drop. Drag and drop dalam game Pokemon Go pengguna dapat melakukan drag and drop ketika pengguna ingin memberikan makan kepada Pokemon yang diinginkan. Selanjutnya, interaksi berikutnya itu tap. Pokemon yang ada di Pokemon Go terdapat interaksi untuk melakukan tap, yakni ketika melakukan elusan kepada karakter Pokemon. Lanjut yang ketiga, yaitu pinch and zoom. Di dalam Pokemon Go, saat kita mencari sebuah karakter Pokemon, kita akan diperlihatkan peta dari lingkungan sekitar pengguna. Dengan melakukan pinch and zoom, pengguna dapat melakukan perbesaran ke peta yang tampil di gawainya. Oke, dan yang terakhir adalah slide. Dalam interaksi slide di Pokemon Go bisa ditemukan saat pengguna melakukan battle kepada pengguna lain, yakni ketika kemampuan karakter Pokemon pengguna telah maksimal. Itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.